Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 26051110116. Saya dari kelas pemrograman model B. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan hasil kelas saya. Di sini saya mengambil judul tentang resep makanan. Pada library saya terdapat 3 package. Ada package yang pertama model, yang kedua view, dan yang ketiga view model. Pada model ini fungsinya untuk untuk peletakan field, yang nantinya field ini nanti dipanggil di kelas pada file makanan Indonesia Dart dan di fetch resep. Kemudian dipanggil di sini ID, nama, tanggal, keterangan gambar dari warna coklat ini dari API, supaya data dari API bisa ditampilkan ke Flutter. Nah, selanjutnya pada view. View ini fungsinya untuk peletakan data-data seperti seperti pengaturan widget-widget pada tampilan data dari API. Ini dia, langsung saja saya jelaskan di sini untuk widgetnya. Nah, di sini kan Blitz Indonesia manggil dari kelas Indonesia, dipanggil bentuk list. Oke. Nah, network ini adalah dari fetch resep dan diberikan nama variabelnya A. Saja di sini saya jelaskan untuk widgetnya. Terdapat ada scaffold yang fungsinya untuk menampilkan tampilan layout. Selanjutnya ada Let's View Builder yang fungsinya data-data, misalnya datanya itu kan banyak, jadi itu bisa di-scroll seperti itu. Adapun navigator post itu apa? Navigator post itu untuk menghubungkan dengan screen yang lainnya, seperti screen detail yang di sini dijelaskan. Ditampilkan maksudnya. Kemudian ada new card. Card itu dia berbentuk kotak. Nah, di dalam kotak tersebut nantinya itu ada data dari API yang sudah dibuat. Nanti ada row yang nanti tampilannya itu vertikal ke bawah. Ada padding. Nah, padding ini fungsinya apa? Padding ini fungsinya untuk mengatur jarak antara antara border dan konten seperti itu. Selanjutnya, di sini dipanggil edge insets all. Jadi itu antara ke kiri, bawah, atas, pokoknya semuanya itu nanti tuh jaraknya itu 10 seperti itu. The image network di sini karena API kan itu dari internet, maka dipanggil image network di sini. Oke. Column fungsinya itu untuk tampilannya itu menyamping atau horizontal. Nah, adapun cross axis element dot star ini apa? Jadi itu tampilannya itu dari ujung sisi kiri dari parent widgetnya. Kemudian teks, ada teks. Teks ini fungsinya untuk menampilkan si nama ini dari API-nya itu dalam bentuk teks nantinya itu tampilannya. Oke, sama juga untuk tanggal seperti itu. Nah, ini detail untuk kelas detailnya itu hampir sama saja seperti di sini, hanya saja dibedakan menjadi dua, dibagi menjadi dua maksudnya, yaitu ada widgetnya, widget build untuk judul, dan widget bagian desk dibedakan. Judul ini penjelasannya juga sama seperti sebelumnya, hanya saja dibedakan di sini. Bagian desk-nya seperti ini. Oke, nah ini return scaffold-nya. Langsung ke return scaffold-nya. Bar ini fungsinya untuk tampilan yang paling kiri nantinya itu. Diberi dengan nama resepnya. Terus bodinya itu dalam bentuk list view. Kenapa dalam bentuk list view? Karena itu supaya dapat di-scroll. Misalnya kan saya itu panjang ya, misalnya pada bagian kayak langkah-langkah dan cara, dalam bagian bahan-bahan dan cara membuat suatu resep. Kan itu panjang, jadi itu supaya bisa di-scroll maka menggunakan list view. Kemudian pada kelas fetch resep, dari file Dart fetch resep di sini ada 3 kelas, network in, network fork, dan network ITA. Nah, di sini saya akan menjelaskan network in karena ini sama saja seperti network in yang lainnya. Sini base URL dari data API-nya di sini. Kemudian
membuat metode getData, fitur getData. Selanjutnya, nah di sini ada HTTP GET. Nah, HTTP GET ini fungsinya apa sih? HTTP GET ini berfungsi untuk menampilkan data dari API. Nah, kalau HTTP.post itu fungsinya untuk memasukkan data seperti itu. Kemudian dipanggil base URL yang ini tadi. Oke, kemudian terdapat percabangan if respond.status kode sama dengan 200. Jika seperti itu, maka nanti memanggil variabel it. Ini adalah variabelnya, kemudian sama dengan JSON.code, panggil respon.body, leads Indonesia dari file Dart di resep tadi, dalam bentuk list, kemudian in, it map a, Indonesia from JSON to list, mengembalikan nilai in. Selanjutnya, pada klasmen ini untuk widget untuk tab control. Kemudian ini dia, mana dia? Nih, jadi di sini mendeklarasikan variabel controller dari objek tab controller. Kemudian pada void instead, di sini controller itu pada range-nya itu 3. Kenapa 3? Karena saya ingin membuat tab-nya itu 3. Selanjutnya pada widgetnya di sini bar-nya saya beri warna, color-nya itu blue accent, kemudian ada title Anissa Recipe. Nah, ini dia yang utamanya bottom tab bar. Nah, tab bar ini dipanggil di dalamnya controller yang sudah dideklarasikan sebelumnya, kemudian ada tabs dalam bentuk list. Di sini ada 3 ya, karena tadi kan length-nya 3, jadi saya buat di sini juga 3. Dan Indonesia, Korea, dan Italia. Ini dalam bentuk teks. Kenapa ada 3? Karena di sini kan di view-nya ini saya ada 3 file untuk makanan Indonesia, Italia, dan Korea seperti itu. Nah, tab bar view-nya ini didapat fungsinya tab bar view itu untuk tampilan pada satu tab, misalnya itu ada data, tab kedua itu ada data seperti itu. Datanya itu dari mana? Dari kelas Indonesia. Untuk yang teks Indonesia, kemudian yang Korea, ini Italia seperti itu. Mungkin langsung saja saya run ya di sini. Karena kalau misalnya saya X ini kemudian run lagi itu akan lama sekali. Makanya saya run terlebih dahulu, kemudian saya refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk Indonesia, resep Indonesia, ini untuk Korea, masih loading. Nah, ini untuk Italia. Nah, untuk detailnya itu seperti ini dia. Oh iya, untuk penjelasan tadi view model. Nah, view model ini fungsinya untuk untuk mendapatkan atau mengambil data dari internet. Pemahaman saya pokoknya seperti itu view model. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.